Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Salawat serta salam mari kita curah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, suri tauladan kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik teman-teman, pada pertemuan kali ini kita akan memahami Al-Quran sebagai sumber utama ajaran Islam, program studi pendidikan agama Islam. Baik teman-teman, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta maka tak aruf. Maka dari itu, agar kita saling menyayangi dan mencintai karena Tuhan Yang Maha Esa, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Baik teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Halid Ahmad Iza, biasanya saya dipanggil Halid. Kemudian ada teman saya namanya Lisna Alvina Linda, biasanya saya panggil Lisna. Kemudian ada Salma Az-Zahfira, biasanya saya panggil Salma. Kemudian yang terakhir ada teman saya namanya Tiara Srikandi Arumadewi, biasanya saya panggil Rah atau Tiara. Baik teman-teman, sebelum kita memasuki materi, alangkah baiknya kita mendengarkan para kori-kori kita, para pembaca Al-Quran. Semoga yang mendengarkan akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik teman-teman, kepada pembaca Al-Quran, kepada kori, saya persilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بسم الله الرحمن الرحيم
وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيه حسبه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلها إلا خائفين ولهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم لله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا آيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمتم عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن
Qala inni ja'iluka linnasi imama. Qala wa min zurriyati. Qala la yanalu ahdid dhalimin. Wa izza al-nal baita masabata linnasi wa amna. Wattahizu min maqami Ibrahim musalla. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baitiya lit-ta'ifina wal akifina war rukka'is sujud. Wa iz qala Ibrahimu rabbiz al hadza baladan aminan warjuk ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Qala wa ma kafara fa umatti'uhu qalilan summa attarruhu ila azabin nar wa bi'sal masir. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yarfa'u Ibrahimu al-qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Wa man yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah wa laqad istafaynahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas shalihin. Idh qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Wa wassa biha Ibrahimu nabihi wa Ya'qub ya baniya inna allaha astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qubal mautu idh qala libanihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahidah wa nahnu lahu muslimun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, ayat suci Al-Quran sudah dibacakan. Semoga yang mendengarkan, yang menyimak akan mendapatkan balasan dari Tuhan Yang Maha Esa. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas apa sih? Baik, ada 6
pokok kajian yang kita akan bahas. Yang pertama, ada makna, fungsi, dan kandungan Al-Quran. Berikutnya ada sejarah pembukuan Al-Quran. Setelahnya ada nilai-nilai Al-Quran dalam lingkungan pendidikan, keluarga, dan pekerjaan. Setelahnya ada keanekaragaman corak penafsiran Al-Quran. Sebelum terakhir ada dialektika Al-Quran dan budaya. Yang terakhir rekonstruksi penafsiran Al-Quran sebagai inspirasi budaya. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan bahas bersama. Semoga ini bisa menambah wawasan teman-teman. Baik, memahami Al-Quran sebagai sumber utama ajaran Islam. Al-Quran adalah sumber hukum utama Islam yang berisi tentang akidah, ibadah, peringatan, kisah-kisah yang dijadikan acuan dan pedoman hidup bagi umat Nabi Muhammad SAW. Ya kita adalah umat Nabi Muhammad. Sunnah dalam kurung hadis merupakan sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran. Jadi yang bisa dijadikan sumber hukum pertama yaitu Al-Quran. Setelah itu sunnah dalam kurung hadis. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat kedua, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Ini adalah kitab suci Al-Quran yang di dalamnya tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi mereka orang-orang yang bertakwa. Jadi kita sudah sepakat bahwasanya yang bisa dijadikan hukum utama itu Al-Quran. Setelah itu sunnah dalam kurung hadis. Nah, kita bertanya-tanya nih, apa sih fungsinya Al-Quran? Nah, ada 3 fungsi Al-Quran sebagai sumber utama ajaran Islam. Yang pertama, sebagai petunjuk bagi manusia. Yang kedua, sebagai sumber pokok ajaran Islam. Yang ketiga, sebagai pengajaran bagi manusia. Sebagai petunjuk bagi manusia, Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat dan petunjuk bagi manusia yang beriman. Jadi sebagai petunjuk bagi manusia. Yang kedua, sebagai sumber pokok ajaran Islam. Dari Al-Quran diambil syariat dan dalil-dalil syar'i yang mencakup seluruh aspek hukum manusia dalam menjalankan hidup. Jadi dijadikan hukum, dalil-dalil untuk menjadi pokok ajaran Islam. Yang terakhir, sebagai pengajaran bagi manusia. Pengajaran bagi manusia, Al-Quran adalah pengajaran bagi manusia. Karena itu manusia mengetahui jalan yang hak dan yang batil, antara yang benar dan yang sesat, dan lainnya. Jadi kita bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang benar. Nah, ada banyak pengetahuan dalam Al-Quran. Di antaranya adalah akidah, ada ibadah dan muamalah, sosial, kemudian ada hukum, kemudian ada sejarah, akhlak, terakhir ada pengetahuan. Jadi ada 6. Pertama akidah, kedua ibadah dan muamalah, ketiga ada hukum, keempat ada sejarah, kelima ada akhlak, keenam ada pengetahuan. Akidah, kepercayaan. Inti pokok dari akidah adalah tauhid atau keyakinan penuh akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah dan muamalah, ibadah adalah manusia diperintahkan untuk ibadah. Gimana caranya kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai perintah Nabi dan perintah Allah, gitu kan. Muamalah, Allah mengatur hubungan manusia disebut muamalah. Iya, hubungan sosial antara kamu dan dia dan kamu, gitu ya. Hukum. Berikutnya ada hukum. Hukum dalam Al-Quran berisikan kaidah-kaidah dari ketentuan-ketentuan dasar serta menyeluruh bagi umat manusia. Hukum udah paham ya? Hukum jual beli, hukum nikah, banyak di dalamnya tuh udah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Berikutnya ada sejarah. Al-Quran mengungkapkan sejarah dan cerita masa lalu untuk dijadikan pelajaran dalam kurung ibrah bagi umat Islam. Jadi di dalamnya tuh ada cerita Nabi Nuh, Nabi Adam, Nabi Idris, bahkan dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad pun ada. Dan bahkan cerita Fir'aun, cerita Dajjal, cerita Qarun ada dalam Al-Quran. Selanjutnya ada akhlak.
Akhlak adalah sifat. Adab. Akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa manusia dan muncul secara spontan dalam tingkah laku sehari-hari. Yang terakhir, ada ilmu pengetahuan. Tadi ada ilmu pengetahuan. Dalam Al-Quran ada ilmu pengetahuan. Al-Quran banyak mengandung ayat yang mengisyaratkan ilmu pengetahuan, sains, dan teknologi. Itu banyak banget. Dan saya kebetulan punya bukunya. Ini karyanya Dr. Zakir Naik. Ini banyak banget ilmu sains dalam Al-Quran ternyata. Mungkin segitu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Untuk selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya, yaitu Lisna. Kepada Lisna, saya persilahkan. Sejarah pembukuan Al-Quran. Al-Quran dikumpulkan pada 2 masa, yaitu pada masa Nabi Muhammad SAW dan pada masa Khulafaur Rasyidin. Pada masa Nabi Muhammad, tidak ada yang namanya pembukuan Al-Quran. Pembukuan Al-Quran baru ada ketika Nabi telah wafat dan para sahabat dengan inisiatif melakukan pembukuan Al-Quran. Masa Nabi Muhammad SAW. Pada zaman Nabi Muhammad, pengumpulan Al-Quran dilakukan dengan 2 metode. Yang pertama adalah metode hafalan. Ketika Nabi Muhammad mendapatkan wahyu, beliau akan segera menghafalnya, kemudian menyampaikannya kepada para sahabat. Setelah itu, para sahabat juga ikut menghafalnya. Kondisi masyarakat Arab pada saat itu sangat mudah untuk menghafal. Tradisi hafalan ini memungkinkan Al-Quran tetap terpelihara. Metode yang kedua yaitu metode menulis. Menulis ayat-ayat Al-Quran di pelepal kurma, lempengan batu, daun lontar, kulit atau daun kayu, pelana, dan potongan tulang belulang binatang. Tiap ayat-ayat dan surah-surah dipisahkan, dan setiap surah berada dalam satu lembar secara terpisah 7 huruf. Masa Khulafaur Rasyidin Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Nabi Muhammad wafat, kepemimpinan dipegang oleh sahabat yang dipercayainya yaitu Abu Bakar. Namun pada masa Abu Bakar, beliau mengalami kesulitan karena pada saat itu banyak kaum yang murtad dan terjadi berbagai peperangan yang membuat para qori gugur. Kemudian Umar memerintahkan Abu Bakar agar segera mengumpulkan dan membukukan Al-Quran agar Al-Quran tidak musnah. Kemudian Abu Bakar memerintah Zaid bin Sabit untuk membukukan Al-Quran karena Zaid adalah orang yang cerdas dan merupakan orang terakhir yang membacakan Al-Quran di depan Nabi Muhammad. Awalnya Zaid menolak, tetapi setelah berdiskusi, akhirnya Zaid setuju mendapatkan tugas berat tersebut dengan syarat. Syarat yang pertama yaitu ayat atau surat tersebut harus dihafal oleh setidaknya 2 orang. Yang kedua harus ada dalam bentuk tulisan nyatanya, yaitu tulisan yang ada pada zaman Nabi Muhammad ditulis di depan Nabi Muhammad langsung. Yang ketiga ada 2 saksi yang melihat saat menuliskan ayat tersebut. Masa Khulafaur Rasyidin Utsman bin Affan. Pada masa Utsman, Islam sudah tersebar luas dan baik juga para penghafal Al-Quran di setiap daerahnya. Namun pada saat itu pembacaan Al-Quran berbeda-beda di setiap daerah dan hal ini menyebabkan terjadinya perpecahan pada kaum muslimin. Perbedaan tersebut berasal dari orang tua yang mengajarkan Al-Quran kepada anak-anaknya. Untuk mengatasi perselisihan, Utsman dan para sahabat sepakat untuk menyalin mushaf yang ada pada Abu Bakar dan menyatukan kaum muslimin di berbagai daerah dengan satu bacaan yang sama. Utsman mengirimkan 3 orang Quraisy dan juga Zaid untuk menyalin dan memperbanyak mushaf tersebut. Kemudian salinan-salinan yang telah ditulis disebarkan ke seluruh wilayah dan juga memberi perintah untuk membakar dan memusnahkan mushaf-mushaf lainnya. Nilai-nilai Al-Quran. Yang pertama, nilai-nilai Al-Quran dalam pekerjaan. 1. Memiliki niat yang baik. 2. Menjadikan pekerjaan sebagai jalan menuju keberkahan. 3. Menjadi manusia yang tidak boros. 4. Ingat ibadah di saat bekerja. Kedua, nilai-nilai Al-Quran pada pendidikan. Yang pertama, selalu mengakui kesalahan. Yang kedua, menjadikan anak yang jujur dan berakhlak. 3. Sopan terhadap guru. 4. Saling membantu satu sama lain. Yang 3. Nilai-nilai Al-Quran pada lingkungan. Yang pertama, saling gotong royong. Kedua, saling membantu. 3. Menjaga kelestarian lingkungan. 4. Saling toleransi. Apa sih corak tafsir itu? Jadi corak tafsir adalah bentuk kecenderungan dalam menafsirkan Al-Quran yang dilatari oleh kapasitas seorang mufasir. Atau bisa disebut juga bahwa corak tafsir itu adalah bentuk
ekspresi intelektual yang dimiliki mufasir dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Nah, bagaimana sih awal kemunculan corak penafsiran Al-Quran? Jadi, Al-Quran ini merupakan multi-interpretable, atau artinya terbuka untuk ditafsirkan. Nah, para mufasir dalam menafsirkan Al-Quran dipengaruhi oleh sosial kultur tempat mereka tinggal. Selain itu juga, para mufasir menafsirkan Al-Quran cenderung menggunakan disiplin ilmu yang mereka tekuni, sehingga hasil penafsiran Al-Quran bersifat plural, meskipun objeknya itu tunggal gitu. Berikut ini merupakan corak-corak tafsir yang berkembang hingga masa modern ini. Yang pertama yaitu corak lugawi. Corak lugawi adalah penafsiran yang dilakukan dengan kecenderungan atau pendekatan melalui analisa kebahasaan. Yang kedua yaitu corak filsafat. Salah satu alasan munculnya keragaman corak tafsir Al-Quran ini adalah adanya perkembangan kebudayaan dan pengetahuan umat Islam. Nah, kita bisa lihat nih perkembangan kebudayaan dan pengetahuan umat Islam ini pada masa Khilafah Abbasiyah. Saat itu digalakannya penafsiran buku-buku asing ke bahasa Arab. Nah, di antara buku-buku yang diterjemahkan itu adalah buku-buku filsafat yang kemudian banyak dibaca oleh umat Islam. Yang ketiga yaitu corak ilmiah atau ilmi. Nah, corak ini tuh muncul karena adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan inilah yang menyebabkan adanya usaha-usaha untuk melakukan penafsiran Al-Quran agar sejalan dengan perkembangan yang saat itu tengah terjadi. Yang keempat yaitu corak fikih, atau dikenal juga dengan corak ayat Al-Ahkam. Nah, tafsir ini usianya sudah sangat tua karena kelahirannya bersamaan dengan kelahiran dari tafsir ayat Al-Quran itu sendiri. Yang kelima yaitu corak tasawuf. Menurut Quraisy Shihab, corak ini muncul akibat adanya gerakan para sufi sebagai reaksi dari kecenderungan berbagai pihak terhadap materi atau juga sebagai kompensasi terhadap kelemahan yang dirasakan. Yang keenam yaitu corak al-adabi wa al-ijtimai. Corak ini merupakan perpaduan dari filologi, sastra atau tafsir adabi, dan corak tafsir kemasyarakatan. Nah, corak tafsir ini merupakan tafsir yang berorientasi pada budaya dan kemasyarakatan sehingga bisa disebut sebagai corak tafsir sosiokultural. Dialektika Al-Quran sebagai inspirasi budaya. Nah, Al-Quran ini merupakan mukjizat yang berakulturasi dengan wujud nyata kebudayaan bangsa Arab. Al-Quran tidak pernah melarang kita untuk bersyair dan berpuisi. Adapun larangan tersebut sebenarnya ditujukan pada maksud dan tujuan dari puisi dan syair tersebut, seperti hinaan, hasutan, dan keburukan lainnya. Konsep inilah yang menginspirasi Wali Songo dalam melakukan penyebaran agama Islam di Indonesia. Wali Songo melakukan penyebaran tersebut menggunakan kebudayaan wayang, seni ukir, atau mengarak sapi yang telah dihias di halaman masjid, dan juga seperti seni suara yang berisi nasihat dan lain sebagainya. Dari contoh tersebut, dapat kita ketahui adanya perkembangan model penafsiran Al-Quran dari masa klasik hingga masa modern sekarang. Hal tersebut menjadi bukti nyata bahwa adanya keterkaitan antara Al-Quran dengan budaya manusia. Rekonstruksi penafsiran Al-Quran sebagai inspirasi budaya. Rekonstruksi penafsiran Al-Quran dilakukan karena adanya penyalahartian maksud dari penafsiran Al-Quran. Metode yang bisa digunakan dalam rekonstruksi penafsiran Al-Quran ialah hermeneutika. Hermeneutika adalah suatu metode atau cara untuk menafsirkan simbol yang berupa teks atau sesuatu yang diperlakukan sebagai teks untuk dicari arti dan maknanya. Di mana metode hermeneutika ini merupakan adanya kemampuan untuk menafsirkan masa lampau yang tidak dialami oleh penafsir, kemudian dibawa ke masa sekarang. Penafsiran hermeneutika ini tidak lepas dari bahasa, sejarah, dan tradisi, yang berarti hal ini memerlukan kebudayaan.
Segala aktivitas penafsiran pada dasarnya merupakan satu kesatuan dalam proses historis linguistik dan tradisi yang berlaku, di mana partisipasi ini terjadi dalam ruang dan waktu tertentu.